Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raudah dari Program Studi Ekonomi Syariah semester 4. Di sini saya akan melanjutkan PPI bidang 1, yaitu tentang sholat sunnah. Yang pertama, sholat sunnah individu. Baik, langsung saja kita ke bagian sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ini dimaknai sebagai sholat sunnah yang dapat dilakukan tanpa memerlukan sebab tertentu dan kapan saja bisa dilakukan kecuali pada waktu-waktu tertentu yang dilarang untuk dikerjakan. Waktu-waktu tersebut yaitu sesudah sholat subuh, ketika matahari terbit hingga naik sepenggalah, saat matahari tepat di puncaknya hingga ia mulai condong, sesudah asar sampai matahari terbenam, ketika matahari terbenam hingga sempurna terbenamnya. Niat dan tata cara mengerjakan sholat sunnah mutlak. Husalli sunnatan rok'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Mengenai tata cara mengerjakan sholat sunnah mutlak, caranya sama seperti mengerjakan sholat sunnah pada umumnya. Untuk lafaz niat seperti yang sudah disampaikan di atas. Mengenai banyaknya jumlah rakaat, sholat sunnah mutlak tidak terbatas, berapa saja boleh asalkan sanggup mengerjakannya, dan untuk tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan 1 salam. Sholat sunat wudhu, setiap kali selesai berwudhu disunatkan untuk membaca doa wudhu sebagai doa wudhu pada bagian taharah di atas. Kemudian dianjurkan untuk melakukan sholat 2 rakaat dengan lafaz niat, yaitu usolli sunnatan wudhu rok'ataini lillahi ta'ala. Selanjutnya sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid adalah sholat sunnah oleh jamaah yang sedang masuk masjid sebagai penghormatan kepada masjid dengan membaca doa masuk masjid. Kemudian barulah sholat 2 rakaat. Adapun bacaannya yaitu khusalli sunnatan tahiyatul masjid rok'ataini lillahi ta'ala. Lalu ketika keluar dari masjid disunatkan untuk membaca doa keluar masjid. Selanjutnya sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib adalah sholat sunat yang dilakukan mengikuti atau mengiringi sholat fardu yang 5 waktu baik sebelumnya maupun sesudahnya. Sholat sunat rawatib adalah yang muakkad dan ada yang gairu muakkad. Rawatib yang muakkad 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Pelaksanaannya sebagaimana salat sunat biasanya, hanya saja niatnya disesuaikan dengan kedudukan dan sholat yang mengikuti sebelum atau sesudahnya, yaitu niat qabliyahnya husalli sunnatan zuhri rok'ataini qabliyah lillahi ta'ala. Yang ba'diyahnya husalli sunnatan zuhri rok'ataini ba'diyah lillahi ta'ala. Sholat-sholat tersebut jika dikerjakan sebelumnya dinamakan qabliyah dan sesudahnya dinamakan ba'diyah dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu niatnya menurut macam sholat, tidak dengan azan dan iqomah, dikerjakan tidak dengan berjamaah, bacaan tidak dinyaringkan. Jika lebih dari 2 rakaat, tiap-tiap 2 rakaat 1 salam. Diutamakan sebaiknya tempat mengerjakan pindah bergeser sedikit dari tempat salat fardu yang dikerjakan. Selanjutnya yaitu sholat sunnah taubat. Sholat sunnah taubat dilakukan bagi seseorang yang merasa berdosa atau setelah seseorang melakukan perbuatan dosa atau kesalahan dalam hidupnya dan lalu dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat taubat jumlahnya 2 rakaat atau 4 rakaat bahkan sampai 6 rakaat. Dilakukan sebagaimana sholat sunnah biasanya, hanya saja niatnya, ayatnya dan doanya berbeda. Untuk niatnya yaitu usolli sunnatan taubat rok'ataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Setelah itu dianjurkan untuk banyak-banyak membaca istighfar. Selanjutnya sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunat yang dikerjakan pada malam hari. Waktunya setelah sholat isya sampai terbit fajar. Sering pula disebut sholat
al-lail atau sholat malam. Sholat tahajud sebaiknya dilakukan setelah tidur terlebih dahulu. Walaupun tidurnya sebentar, waktu yang paling utama adalah sepertiga malam terakhir. Jumlah rakaat dalam sholat tahajud paling sedikit 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Cara melaksanakan sholat tahajud yaitu berniat ketika hendak tidur bahwa ia akan melaksanakan sholat tahajud. Jika sudah bangun seperti berbaring-baring terlebih dahulu atau mencuci muka kemudian membaca doa bangun tidur. Mengambil wudhu seperti biasa, mulai mengerjakan sholat tahajud 2 rakaat seperti mengerjakan sholat subuh tanpa kunut, kemudian boleh menambahnya sesuai dengan yang dikehendaki. Membaca niat sholat tahajud yaitu khusyali sunnatan tahajud rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat lalu berdoa. Dalam hadis Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah SAW jika bangun dari tidur di tengah malam terus bertahajud dan membaca doa. Yang selanjutnya sholat duha. Sholat duha adalah sholat sunat yang dikerjakan di waktu pagi, yaitu mulai matahari naik setinggi tombak atau kira-kira jam 7 pagi sampai dengan sebelum tergelincir matahari atau sebelum waktu zuhur. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 10 rakaat, namun tetap dikerjakan 2 rakaat dan setiap 2 rakaat sekali salam. Pada rakaatnya yang pertama setelah membaca Al-Fatihah lalu membaca surah Al-Syam atau surah ini bukan wajib tapi suatu keutamaan bagi yang hafal. Dan pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah kemudian membaca surah Ad-Duha. Niat sholat duha yaitu khusyali sunnatan duha rakaataini lillahi ta'ala. Setelah selesai sholat lalu membaca doa sesudah sholat duha. Yang selanjutnya adalah sholat tarawih dan witir. Pada umumnya sholat tarawih dilaksanakan secara berjamaah. Sholat tarawih dan witir dalam pelaksanaannya ada 2 versi, yaitu 8 rakaat dan 4 kali salam ditambah 3 rakaat salat witir dengan sekali salam. Niat kedua sholat tersebut yaitu lafaz niat sholat tarawih yaitu sholli sunnatan tarawih rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Lafaz niat sholat witir yaitu sholli sunnatan witir salasar rakaataini ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kedua adalah 20 rakaat sholat tarawih dengan 10 kali salam ditambah dengan 3 rakaat sholat witir dengan 2 kali salam. Niat sholat witir untuk yang 2 rakaat, niat sholat witir untuk 1 rakaat sebagai penentuan keganjilan dari sholat witir. Kemudian sholat hajat yaitu pelaksanakan sholat hajat mengumandangkan iqamah. Khusus sholat hajat, tata cara sholat hajat dilaksanakan seperti sholat pada umumnya, yang membedakan hanya pada niat dengan lafaz sebagai berikut, yaitu khusyali sunnatan hajati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah Al-Fatihah membaca ayat tertentu seperti rakaat pertama membaca ayat kursi atau Al-Kafirun, dan rakaat kedua membaca ayat Amanar Rasul atau surah Al-Ikhlas. Pada sujud terakhir sebelum salam membaca bacaan yaitu tasbih sebanyak 10 kali, salat sebanyak 10 kali, doa sapu jagat sebanyak 10 kali, kemudian membaca doa salat hajat. Salat tasbih, lafaz niat salat tasbih yaitu khusyali sunnatan tasbih rakaataini lillahi ta'ala. Pelaksanaan salat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat dan pada praktiknya salat tasbih sama dengan salat biasa, hanya saja yang merupakan kekhususannya adalah membaca tasbih sebanyak 75 kali pada setiap rakaat. Jadi jumlah keseluruhan tasbih yang harus dibaca adalah 300 kali. Pada keempat rakaat tersebut tasbih yang dibaca adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Adapun ayat yang dibaca setelah surah Al-Fatihah sebagai berikut. Rakaat pertama surah Takasur, rakaat kedua surah Al-Asr,
rakaat ketiga surah Al-Kafirun, dan rakaat keempat surah Al-Ikhlas. Distribusi bacaan tasbih pada setiap rakaat ada 2 versi, yaitu versi pertama 10 kali sesudah Al-Fatihah dan surah, yang kedua 10 kali ketika ruku, lalu 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika duduk antara 2 sujud, 10 kali ketika sujud kedua, dan 10 kali ketika duduk istirahat atau sebentar. Yang versi keduanya yaitu 15 kali sebelum membaca Al-Fatihah, 10 kali sesudah membaca surah, 10 kali ketika ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali ketika sujud pertama, 10 kali ketika sujud 10 kali ketika duduk di antara 2 sujud, dan 10 kali ketika sujud kedua. Catatan untuk salat tasbih, jika dikerjakan pada siang hari dianjurkan 4 rakaat 1 kali salam tanpa tahiyat awal, dan pada malam hari dikerjakan 4 rakaat dan setiap 2 rakaat 1 kali salam. Baik, selanjutnya salat hari raya itu ada 2 macam, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha. Hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha adalah sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan. Disunatkan berjamaah. Waktu mengerjakan salat Id adalah sama, yaitu sejak terbit matahari hingga masuk waktu zuhur. Tata cara salat Id sebagai berikut, yaitu sebelum berangkat salat dianjurkan mandi, berpakaian yang bersih dan bagus, dan memakai wangi-wangian. Pada salat Idul Fitri sebelum berangkat disunatkan sarapan terlebih dahulu, sedangkan pada salat Idul Adha disunatkan untuk tidak makan dan minum hingga salat selesai. Mengerjakan salat Id lebih baik dikerjakan di lapangan terbuka selagi tidak ada halangan, misalnya turun hujan. Karena pada salat Id tidak ada azan dan iqomah, maka untuk menyeru jamaah diperintahkan dengan lafaz sebagai berikut: As-salatu jami'ah. Setelah mendengarkan ucapan tersebut, seluruh jamaah berdiri pada saf masing-masing sambil sambil menghadap kiblat, dan imam berdiri di depan. Imam dan makmum berniat mengerjakan salat Id. Niatnya adalah usolli sunnatan Idul Fitri rakaataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Kalau salat Idul Adha yaitu usolli sunnatan Idul Adha rakaataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram atau sebelum membaca Al-Fatihah, lalu takbir 7 kali pada rakaat pertama dengan membaca tasbih 6 kali. Adapun pada rakaat kedua 5 kali takbir dan 4 tasbih. Bacaan tasbihnya sebagai berikut, yaitu subhanallah walhamdulillah walailah wallahu akbar. Kemudian salat Id dikerjakan seperti salat-salat sunnah biasanya sampai mengucap salam. Selesai melakukan salat, dilakukan khutbah yang disampaikan oleh imam atau khatib. Isi khutbah antara lain mengenai zakat fitrah pada Idul Fitri dan mengenai kurban pada Idul Adha, serta isi khutbah disesuaikan dengan keadaan. Selanjutnya salat gerhana matahari atau kasuf dan bulan. Salat gerhana adalah salat sunnah yang dilaksanakan apabila terjadinya gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Saat ini disunatkan bagi orang laki-laki dan perempuan dikerjakan secara berjamaah atau sendiri. Apabila dikerjakan secara berjamaah, setelah mengucapkan salam, imam terus khutbah. Sedangkan apabila dikerjakan sendiri, setelah selesai salat tidak perlu khutbah. Cara mengerjakannya yaitu takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sambil berniat dalam hati. Niat salat gerhana matahari adalah yaitu khususli sunnatan khusufi rakaataini imaman makmuman lillahi ta'ala. Sedangkan niat salat sunat gerhana bulan yaitu usolli sunnatan khusufi rakaataini imaman makmuman lillahi ta'ala.
Setelah itu kemudian membaca doa iftitah, kemudian membaca surah Al-Fatihah dan disambung dengan membaca salah satu surah dari Al-Quran seperti dalam salat biasa. Setelah itu ruku, lalu kembali membaca surah Al-Fatihah dan membaca surah dari Al-Quran. Setelah itu ruku, i'tidal, sujud, dan seterusnya seperti dalam salat biasa. Setelah selesai sholat lalu dilakukan khutbah. Khutbah ini biasanya dikerjakan oleh imam atau diserahkan kepada orang lain. Isi khutbahnya nasihat sesuai dengan kepentingan itu, seperti menganjurkan agar jamaah bertaubat dari kesalahannya, menyuruh beramal kebaikan, bersedekah, dan sebagainya. Catatan untuk salat gerhana matahari dikerjakan dengan membaca surah Al-Fatihah, dan dari surah Al-Quran tidak perlu dikeraskan, sedangkan dalam sholat gerhana bulan dikeraskan dalam membaca surah atau ayat dari Al-Quran, dan disunatkan untuk membaca surah atau ayat yang panjang. Lalu sholat sunnah istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan untuk memohon kepada Allah tentang sesuatu yang baik baginya. Jika seseorang menginginkan kepastian apakah yang akan dikerjakan membawa kebaikan atau sebaliknya, atau jika seseorang dihadapkan kepada 2 pilihan atau lebih, mana yang akan dia pilih, ketika itulah disunatkan mengerjakan sholat sunnah istikharah. Adapun cara mengerjakan sholat sunnah istikharah sebagai berikut, yaitu sholat sunnah istikharah dikerjakan kapan saja, siang maupun malam hari. Dikerjakan sama dengan sholat subuh tanpa kunut, yaitu 2 rakaat pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, dibaca surah Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ikhlas atau boleh dibaca surah lain. Niat sholat sunnah istikharah yaitu usolli sunnatan istikharah rakaataini ada alillahi ta'ala. Selesai mengerjakan sholat sunnah istikharah disunatkan membaca doa. Sholat sunnah istisqa adalah sholat sunnah untuk disebabkan oleh kemarau yang sangat panjang atau terputusnya hujan dalam beberapa waktu yang cukup lama. Adapun cara mengerjakannya yaitu sebelum melaksanakan sholat sunnah istisqa, imam atau ulama memerintahkan kepada kaumnya untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut dan menganjurkan untuk beramal baik seperti memperbanyak sedekah, menjauhi segala perbuatan maksiat, dan mengusahakan perdamaian bagi orang-orang yang orang-orang yang bersengketa. Salat dilakukan pada hari keempat puasa. Ketika akan melaksanakan salat, imam dan ulama supaya memerintahkan agar semua penduduk atau kaum untuk keluar rumah ke tanah lapang untuk mengerjakan sholat sunat istisqa. Setelah sampai di lapangan, langsung mengerjakan sholat sunnah istisqa 2 rakaat dengan berjamaah. Lafaz niat sholat sunnah istisqa yaitu sholli sunatan istisqa rakaataini imaman ma'muman lillahi ta'ala. Setelah takbiratul ihram lalu membaca iftitah, kemudian imam membaca surah Al-Fatihah, dan pada rakaat pertama dibaca surah Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua dibaca surah Al-Ghasyiyah. Bacaan ini dengan suara nyaring. Setelah selesai sholat, imam berdiri untuk menyampaikan khutbah. Khutbah pertama dimulai dengan membaca istighfar sebanyak 9 kali, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dilanjutkan dengan memberikan nasihat agar para jamaah bertaubat dan beramal kebaikan. Pada khutbah kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Khatib hendaknya menghadap kiblat dan memindahkan selendangnya yang berada di kanan ke kiri dan yang kiri menjadi sebelah kanan. Kemudian membaca doa istisqa. Baik, sekian penjelasan materi
bidang satu yang terakhir dari saya. Mohon maaf jika banyak terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.